Fakiatunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Pasundan. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks ulasan di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran UKM PPG tahun 2022 kategori 2 Universitas Pasundan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba bangkunya diluruskan dulu. Sudah lurus belum? Dilihat di kolong ada sampah tidak? Tidak ada. Ya. Kalau sudah rapi, silakan berdoa dulu dipimpin sama Cika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu belum absen ya? Ya, Ibu absen dulu ya. Dinda, Eka, Fadli, Nizam, Winsha, Rika, Raihan, Alinza, Asep, Kiara, Milan, Shakira, Silva, Ziko, Agisna, Cika, Firda, Keisha, Keisha, Tasya, dan Devatra. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita ice breaking dulu ya nak, biar kita semangat. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Kita ice breaking banana dance. Kalau dance kan joget ya, berarti kalian harus joget. Banana dance. 1, 2, 3. Peel Banana, peel banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, boom banana. Sekali lagi, temponya lebih cepat. Banana dance. 1, 2, 3. Peel banana, peel banana, cut banana, eat banana, eat banana, shake banana, boom banana. Tepuk dulu. Silakan duduk. Ya. Kalian masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Fenomena Fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Fenomena alam itu contohnya apa? Banjir, longsor, gempa bumi, Tsunami, dan masih banyak lagi ya bencana-bencana lainnya. Kalau turunnya hujan itu termasuk fenomena apa? Fenomena alam. Selain fenomena alam, fenomena sosial, contohnya pengangguran, apalagi kemiskinan, apalagi pengamen di jalanan. Itu adalah contoh dari fenomena sosial.
kasih informasi pada teks ulasan suatu karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, mampu memerinci pengertian teks ulasan. Yang kedua, mampu menguraikan ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga, mampu menentukan kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Itu. Seperti biasa, sebelum kegiatan pelajaran dimulai, kita adakan literasi terlebih dahulu. Silahkan jika diambil bukunya, kemudian dibagikan ke teman-teman. Di pojok. Nek, ambil kartu tolong. Ya. Bagian satu-satu ya. Tiga lagi. Yang sudah dapat buku silakan dibaca. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dibaca bukunya. 3 menit. Ya, cukup. Sudah ditutup bukunya, ditaruh di atas meja masing-masing. Kalian bawa HP tidak? Kebetulan kita pretestnya menggunakan HP. Ibu nanti kirim melalui pakai Google Form ya. Nanti ibu kirim linknya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya. Ya, sudah ibu kirim ke grup kelas ya. Silakan dibuka. Sudah? Kalau sudah selesai dikirim kembali. Sudah? Ya, silakan disimpan HP-nya. Yuk, disimpan HP-nya. Kemudian teks ulasan. Coba bacakan Cika. Teks ulasan atau teks review adalah teks yang mengandung penilaian yang kritis sebagai bentuk informasi yang bersifat memberikan pertimbangan kepada para calon pembaca atau penikmat atas sebuah karya seperti film, prosa, buku, bahkan produk dan sebagainya. Ya. Jadi ulasan itu kita mengulas sebuah suatu karya. Karya apa saja? Boleh film, kemudian Prosa. Prosa itu apa? Prosa itu sama saja dengan cerpen. Boleh film, boleh cerpen, apalagi? Buku, apalagi? Produk, apalagi yang perlu diulas? Novel. Ya, itu adalah kalian
Film apa? Film Ada Apa Dengan Cinta contohnya. Kalian menonton film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, setelah selesai film tersebut, kalian ngobrol kan sama teman-temannya? Ya. Nah, kalian mengobrolkan hasil dari film tersebut. Ini nih pemainnya ini enak, kemudian yang ini karakternya jutek seperti itu dan sebagainya. Itu adalah kalian sedang mengulas suatu karya film. Itu ya nak, contohnya seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri teks ulasan. Ada 3 ciri teks ulasan. Apa saja yang pertama? Teks ulasan. Satu orang saja. Teks ulasan memiliki struktur yang tersusun atas orientasi, tafsiran, rangkuman, serta evaluasi. 2. Teks mengandung informasi mengenai pandangan penulis yang didasari atas opini yang dilandasi dengan fakta atau sesuatu karya atau produk. 3. Teks ulasan dapat disebut juga dengan teks resensi. Teks resensi. Jadi ciri-ciri teks ulasan itu ada 3. Kemudian selain ciri-ciri ada jenis-jenis. Ada tujuan dulu. Tujuan teks ulasan itu ada 5. Silakan bacakan Firda. Tujuan teks ulasan menunjukkan keberpihakan penulis terhadap suatu Karya. 2. 2. Memaparkan penilaian dari suatu karya berdasarkan standar atau acuan tertentu. Ya. 3. Memberikan bantuan kepada pembaca berupa gambar umum dari suatu karya. Kemudian yang keempat, 4. Memberikan informasi secara keseluruhan atas suatu karya kepada pembaca. 5. Memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk mendiskusikan karya yang telah diulas. ya, itu adalah tujuan teks ulasan. Kemudian ada juga jenis-jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan itu ada 3. Yang pertama, teks ulasan informatif. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Dan yang ketiga, teks ulasan kritis. Kemudian ini strukturnya. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama, rekomendasi. Kedua, tafsiran. Ketiga, evaluasi. Dan keempat, rangkuman. Namanya juga struktur. Jadi harus terstruktur, harus sistematis ya, jangan dikencok. Ini adalah contoh dari teks ulasan. Berjudul novel berjudul Perahu Kertas karya D. Lestari. Seperti ini ya, yang sudah diulas. Judul Perahu Kertas, penulis D. Lestari, jenis buku novel, penerbit Bentang Pustaka dan Produk Pustaka Sejati. Jumlah halamannya ada 440. Terbitnya tahun 2010. Kisah ini berawal dari ke-6 yang harus menjadi ahli ekonomi. Kemudian Kubi, seorang gadis ceria yang kuliah jurusan sastra dan menyukai dongeng. Ini adalah isinya. Kemudian di sini kelebihan dan kekurangan novel berjudul Perahu Kertas. Nilai kehidupan yang bisa diperoleh melalui novel ini yaitu berpesan untuk tetap mengikuti kata hati dan tidak pantang menyerah. Seperti itu. Ini ya yang sudah contoh ulasan novel. Kemudian ini bukunya video, silakan kalian tonton dan simak baik-baik. Selalu ada
Plato, puisi lebih mendekati kebenaran dibanding sejarah. Aku sangat suka puisi, tapi tanpa mengurangi rasa hormat pada sang filsuf, aku juga suka pelajaran sejarah. Sejarah memperkenalkan generasiku pada orang-orang hebat di masanya. Aristoteles, sang filsuf Yunani yang dianggap paling mempengaruhi pemikiran Barat, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Lalu ada Einstein. Siapa coba yang gak kenal fisikawan jenius itu? Pernah dengar rumus E sama dengan MC kuadrat? Tapi cuma sedikit yang tahu bahwa dia pengidap sindrom Asperger dan sulit mengeja saat remaja. Kemudian dua Google guys, yap, Larry Page dan Sergey Brin. Aku mewakili dunia berterima kasih pada mereka. Coba bayangkan kalau nggak ada mesin pencari Google. Mereka semua favoritku, muda, idealis, dan jenius. Aku yakin 100 tahun yang akan datang, sejarah mencatat prestasi gemilang mereka, layaknya Leonardo da Vinci dengan Mona Lisa-nya. Dan satu lagi yang pasti, Nabi Muhammad SAW. Dia rahmat dari semesta alam. Hebatnya, sejarah juga mengajarkan masa depan. Apa yang akan aku lakukan hari ini akan menjadi bekalku di masa depan. Namun, yang paling membuatku penasaran, bagaimana nanti aku akan dikenal? Bagaimana nanti aku akan dikenal oleh keenam sahabatku? Ya, itu adalah cuplikan film yang berjudul apa? Surat Kecil Untuk Tuhan. Apa yang kalian tangkap dari film Surat Kecil Untuk Tuhan? Apa? Bisa bicara satu-satu? Apa nih? Itu yang pertama. Isinya tentang apa? Dengan penderita kankernya. Itu pada akhirnya penyakit kanker itu akhirnya sembuh. Gadis itu tidak meninggal, tapi sembuh dengan kemoterapi. Jadi tidak diangkat ya. Kalau diangkat itu sebagian mukanya akan hilang. Sutradaranya siapa? Haris Nizam. Gadis kecil itu namanya siapa? Namanya Keke. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian duduknya berkelompok dulu. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian pegang LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan instruksi mengerjakan LKPD dulu. Kalian sudah megang LKPD semua? Sudah. Di situ kalian buka soalnya. Ikutilah instruksi pembelajaran berikut. Simaklah video tersebut. Kalian sudah menyimak video itu. Kemudian diskusikanlah isi teks ulasan dari teks pembelajaran yang sudah kalian baca. Kemudian dijawab ya pertanyaannya. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian teks ulasan. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri teks ulasan. Dan yang ketiga, menentukanlah kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Ya, paham? Silakan dikerjakan berkelompok. Dan Ibu sudah menyediakan kolom untuk jawaban kalian ya. Jadi kalian jawabnya di kolom yang Ibu sudah sediakan.
mengidap kanker yang sangat memberikan inspirasi. Kekurangannya, akhir ceritanya di mana tokoh utama meninggal dan tidak sesuai mayoritas penonton yang mengharapkan akhir yang bahagia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Betul tidak kelebihan dan kekurangan yang disampaikan oleh kelompok 1? Betul tidak? Sekarang Ibu adakan post test ya. Silakan HP-nya dikeluarkan lagi. Ibu adakan post test. Untuk link Ibu kirim di grup kelas. Ya, silakan. Sudah? Kalau sudah kirim lagi. Ya. HP-nya dimasukkan kembali. Kalau sudah, handphonenya dimasukkan kembali. Jangan ada handphone di atas meja atau di tangan. Dimasukkan lagi HP. Tadi kita belajar tentang apa, Nak? Tentang tes ulasan. Boleh merefleksikan tadi pembelajaran tadi seperti pengertian atau jadi tes ulasan itu apa? Penilaian atau pertimbangan ya atau opini yang diberikan pada karya buku ya film ya novel dan sebagainya Ya, itu ya pengertian dari teks ulasan. Jadi kita mengulas itu tidak hanya karya film saja, tapi bisa buku, bisa novel, bisa cerpen, dan lain-lain. Ya, Nak? Ada yang ditanyakan? tidak Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Cika. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Siap memberi salam.